pelaksanaan spiritualnya juga seperti itu terus, dan tidak ada kalau istilah Jawa itu kan wontenipun bubur ketak abrit inggih menika kangge ngabekteni dumateng Kakang Kawah hati hari-hari. Sapurga malih inggih menika kangge ngabekti dumateng Indang Danyang ingkang wonten dan sebagainya, wonten sak nyabaning wangun, sak lebeting wangun. Nah, ini sampai dengan wontenipun ulam rasul kangge ngabekteni dumateng Kanjeng Rasul ingkang dan sebagainya bla 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 bla. Ini belum pernah yang ada mengatakan saperba malih tapi salam mulia kasuguhaken dateng Dewi Tidar ingkang mesanggrah wonten Gunung Tidar saumpama begitu loh. Nah, ini nyaris tidak ada, dan ini sesuatu yang langka, Mbak Brenda. Tapi ulo salam mulya atur bagya wis Selamat sore semua, kembali lagi di sini kaum Hadi dan Badur melakukan kolaborasi mengenai tentang pewisik yang didapat oleh saya Brenda Amurta, sekaligus ini adalah Ki Dharma dari kaum Hadi. Selamat sore Ki Dharma. Selamat sore Mbak Brenda. Sehat. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Gimana suasana di Pejeng hari ini? Bagus. Bagus. Suasananya sunyi sehingga untuk sarana meditasi dan saya tidak sia-sia. Namanya Mbak Brenda membangun sebuah pura leluhur Nusantara yang kami tahu, dan dulu waktu diresmikan saya juga turut menghadiri. Semoga bermanfaat intinya. Amin, amin, amin. Semoga bisa bermanfaat untuk saya, sekeluarga, dan semua orang sekitar ya Ki Dharma. Nah, bisa Ki Dharma ceritakan sedikit mengenai Pura Leluhur Nusantara ini yang Ki Dharma dapat, entah secara pewisik atau secara mata batin atau kegoiban yang Ki Dharma dapat. Sekilas saya memberikan sebuah komentar wilahing jati nuhuni ajata jati leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Apabila saya keliru mohon maaf dengan semaaf-maafnya kepada alam raya, kepada Tuhan, kepada leluhur semua, kepada seluruh makhluk hidup yang ada di wilayah sinilah, dan semua di alam raya ini. Pada awalnya saya menyimak Pura Leluhur Nusantara ini merupakan sebuah pesanggrahan menurut saya. Terkait dengan pesanggrahan, menurut wewisik yang Mbak Brenda terima, sebuah pesanggrahan Sang Dewi Tidar. Nah, gitu. Ada keterkaitannya nih, Ki? Ya, menurut saya itu ada sebuah keterkaitan, di mana di sini memang sengaja saya minta di print untuk bisa kita pelajari secara seksama bahwasanya di sini ada keterkaitan pesanggrahan Sang Dewi Tidar. Nah, pesanggrahan Sang Dewi Tidar ini merupakan, menurut saya, kacamata batin saya, adalah pesanggrahan yang belum pernah terkatakan. Artinya saya mengatakan ini wewisik adalah murni, para spiritual yang tertua pun, catatan-catatan Jawa manapun, catatan-catatan atau guritan, keguritan ataupun serat. Kalau istilah Jawa itu kan serat tidak ada istilah kitab suci. Kalau Jawa itu nggak ada istilah kitab suci, namun ayat suci itu ada gitu. Jadi menurut serat babuning serat tanah Jawa pun belum ada yang menyatakan adanya pesanggrahan Sang Dewi Tidar. Melalui ini saya akan kenalkan juga boleh, namun lebih tepatnya mungkin akan memberitahukan memberitahukan bahwasanya Sang Dewi Tidar, kalau Gunung Tidar kan ada di Magelang yang konon ceritanya adalah tempat pertemuannya Syekh Subakir dengan Sabto Palon atau Kaki Semar Brotonoyo. Namun tidak pernah disebut yang namanya
Sang Dewi Tidar. Gunung Tidarnya ada, kisah Gunung Tidarnya juga ada, ya. Bahwasanya itu tempat pertemuannya Syekh Subakir dengan Ki Sabdo Palon atau Ki Bodronoyo, atau Ki Dudo Nanang Nunung atau Ki Semar Bodronoyo, sampai dengan perkelahian, sampai dengan di situ ada perdamaian, surat perjanjian gitu di Gunung Tidar. Namun tidak akan pernah ada yang menyebut pesanggrahan Sang Dewi Tidar. Nah, ini saya akan memberitahukan ya, bahwasanya kita kaum spiritual Nusantara, khususnya Jawa, mesti mengenali siapa itu Sang Dewi Tidar. Nah, apakah Sang Dewi Tidar itu perlu pesanggrahan? Kan tentunya perlu pesanggrah ya. Nah, saya akan mengupas sedikit siapa Sang Dewi Tidar. Kalau dalam pewayangan Jawa itu adalah ada Dewi Kanistren. Dewi Kanistren. Dewi Kanistren atau yang disebut juga Dewi Winduwulan. Nah, kalau versi Banyumas loh. Dewi Kanistren waktu di Kayangan itu Dewi, lalu Dewi Winduwulan itu waktu di bumi, waktu di Kayangan ini Dewi Kanistren, ketika di bumi itu Dewi Winduwulan lah. Siapakah ini Dewi Winduwulan atau Dewi Kanistren? Lah, itu adalah istrinya Kaki Semar Bodronoyo. Istri ketika di Kadewatan sana lah. Dewi Kanistren ini mungkin secara kacamata lahir dan batin kalau kita kaitkan, mungkinkah sosok seorang suami turun ke bumi, Dewi Kanistren tidak mengikuti? Kan seperti itu. Kemungkinan besar inilah Dewi Kanistren yang disebutnya dengan Dewi Tidar. Dewi Tidar ini nyaris tidak pernah terpikir oleh spiritualis Nusantara. Nggak pernah ada yang bisa ngedeteksi beliau gitu ya? Dengan kata lain tidak ada spiritual yang sepuh seperti apapun ya, yang mengatakan A, B, C, yang konon akwinujum dan sebagainya. Menurut ceritanya itu kan sebagian besar hanya mengantongi apa yang telah ada, mengantongi apa yang telah ada, dan lalu nanti diceritakan landai atau datar, pelaksanaan spiritualnya juga seperti itu terus, dan tidak ada kalau istilah Jawa itu kan wontenipun bubur ketak abrit inggih menika kangge ngabekteni dumateng kakang kawah hari-hari. Saperba malih inggih menika kangge ngabekti dumateng indang danyang ingkang wonten dan sebagainya, wonten sak nyabaning wangun, sak lebeting wangun. Lah, ini sampai dengan wontenipun ulam rasul kangge ngabekteni dumateng Kanjeng Rasul ingkang dan sebagainya bla 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 bla. Ini belum pernah yang ada mengatakan saperba malih tapi salam mulia kasuguhaken dateng Dewi Tidar ingkang mesanggrah wonten Gunung Tidar saumpama begitu loh. Ini nyaris tidak ada, dan ini sesuatu yang langka, Mbak Brenda. Sekali lagi saya mengatakan ini adalah sesuatu yang langka, di mana kita patut berterima kasih ya semua kalau yang memang secara sungguh-sungguh kepada Mbak Brenda, karena menurunkan sebuah wisik di mana di situ istrinya Kaki Semar Bodronoyo kemungkinan besar ya yang memberikan wawisikan kepada Mbak Brenda itu. Ini loh istrinya Sang Pamong Nusantara ya. Ini loh istrinya Ki Semar Bodronoyo. Mengapa engkau tidak pernah disebut lah melalui Mbak Brenda ini, sehingga orang-orang mesti mengenali mesti tahu ya. Terus mencari di mana si Dewi Tidar itu. Nah, kalau saya meyakini terkait dengan Pura Luhur Nusantara ini, niscaya karena menerima wisiknya kepada, mohon maaf kalau boleh saya ngomong, ini putri putri dari ingkang kagungan atau yang membangun Pura Luhur Nusantara ya. Ini kemungkinan besar pernah atau bahkan singgah ada di pura ini ada di pura ini. Pura kan berbeda dengan puri ya. Kalau puri kan tempat kesatria dan sebagainya. Namun kalau pura atau pura itu adalah tempat persemedian atau persembayangan bagi umat lah. Ini kemungkinan besar yang ada yang sementara mesanggrah di Pura Leluhur Nusantara adalah
Dewi Tidar. Sang Dewi Tidar gitu. Nah, jadi kiranya demikian. Jadi Pura Leluhur Nusantara itu adalah tempat mesangrahnya, di antaranya ya adalah pesanggrahan Sang Dewi Tidar. Saya rasa demikian, Mbak Brenda. Nah, sebelumnya Ki Dharma, kenapa beliau itu tidak pernah disebut oleh spiritualis manapun dan bahkan diketahui oleh para spiritualis? Begini Mbak Brenda, terkait itu kan terkait dengan aliran darah dan aliran terah, gitu loh, dan kemurnian hati dan kejujuran. Nah, disitulah mungkin saatnya Mbak Brenda dengan kekuatan darah, kekuatan terah, lalu kekuatan kemurnian hati, ya, yang cocok oleh kegaiban suci beliau adalah memberitahukan kepada Mbak Brenda. Mbak Brenda lalu memberitahukan ke saya, dan saya mencoba atau meniati memberitahukan, mengenalkan agar siapa Sang Dewi Tidar ini lebih dikenali. Lalu saya mengatakan, saya meyakini ya, tidak cuma mengatakan, adalah merupakan istri Kaki Semar Putronoyo, di mana Ki Semar Putronoyo juga disebut Sabto Palon setelah Majapahit. Ini adalah merupakan Sang Pamong Nusantara. Tentunya perlu pula disebut, umpamanya kalau tadi saya mengatakan wontenipun bubur petaka tinggi meniko kangge ngabekteni, semestinya adalah ada sebuah memetri terkhusus kepada Sang Dewi Tidar ini sebagai istrinya Ki Semar Putronoyo. Begitu Mbak Brenda. Oh, seperti itu. Berarti intinya saya ini hanya sebagai wadah dan penjembatan untuk memberitahukan pewisik ini bahwa adanya Sang Dewi Tidar gitu ya, kepada Ki Dharma untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan Sang Dewi Tidar gitu. Ya, sekali lagi saya juga hanya sekedar menyampaikan dan memperkenalkan, kalau perlu itu mencari ya, dan saya meyakini bahwasanya Sang Dewi Tidar itu adalah ada, dan bagaimana bisa mewujudkan nyata. Dan ini tentunya yang namanya leluhur, apalagi Dewi ya, keluhuran atau kegaiban suci, tentu ada fungsinya bagi anak cucu di muka bumi yang bersifat manusia, sebab sinergitas antara kegaiban, kadewatan, arwah leluhur dan sebagainya tentu terkait dengan kehidupan kita. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf lah, intinya seperti itu. Jadi kita sebagai spiritualis patut mencari, mengenalkan dan memetri terhadap Sang Dewi Tidar ini, pesanggrahannya di mana. Nah, ini kan belum punya gitu ya. Nah, makanya saya meyakini kemungkinan besar sering mesangrah di Pura Leluhur Nusantara ini. Oh gitu. Baik, terima kasih Ki Dharma untuk penjelasan sore hari ini mengenai Sang Dewi Tidar, yang dimana tidak orang tahu manapun, baik di Nusantara sekalipun. Terima kasih untuk para viewers untuk sore hari ini, dan pembicaraan saya dengan Ki Dharma akan saya tutup. Terima kasih. Rahayu. Rahayu, rahayu. Sanur Bali.